Di media sosial, sebuah foto atau video ngawur bisa langsung menjadi episode heroik meski tak sesuai fakta. Maka ketika Yusuf Kala alias JK tiba-tiba saja menjelma menjadi superhero penyelamat kapal tanker Pertamina dan membuka Selat Hormuz, mereka yang waras akan bertanya-tanya, apa sebetulnya motif dibalik klaim berlebihan ini? Kok bisa-bisanya satu orang tokoh lawas bisa menggantikan seluruh negosiasi resmi? Di tengah kecamuk perang, Selat Hormuz bukanlah zona tanpa ancaman. Ini zona rawan. Izin perlintasan kapal butuh koordinasi lintas negara, bukan personal, termasuk seorang JK. Narasi ngawur ini pun sampai disorot media nasional dan ditanggapi sama ngawurnya oleh seorang pendidik perguruan tinggi. Anda tadi melihat bahwa dalam satu situasi atau situasi tertentu ada kemudian pihak-pihak yang tadi berterima kasih begitu ya masih hadir untuk mencoba membangun diplomasi dengan Iran. Salah satunya adalah Yusuf Kala lewat Palang Merah Indonesia. Kita tahu beberapa waktu lalu juga sempat ada dialog begitu antara Yusuf Kala dan juga pihak Iran. Anda melihat apakah dengan bantuan kesehatan yang ditawarkan Palang Merah Indonesia ini juga bisa menjadi satu daya bergen begitu untuk mengeluarkan atau mengizinkan Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz? Jadi sebetulnya begini, proses diplomasi dalam studi HI itu dibagi beberapa. Ada state to state, artinya betul-betul representatif negara kita berbicara dengan negara Iran. Ada state to people, negara kepada orang. Ada people to state. Saya melihat apa yang dilakukan oleh JK ini adalah people to state. Ini soft power begitu ya. Jadi memang untuk create a peace, untuk menghindari konflik, maka disitulah adanya soft power. Dan soft power itu bisa dilakukan state to people, atau people to state. Dalam hal ini IO atau PMI itu masuknya kepada IO atau International Organizations. Nah, ini yang dimainkan oleh JK saya pikir cukup efektif. Bagaimana Iran akhirnya mau berdialog, kemudian mau melonggarkan untuk melepaskan kapal Pertamina kita. Klaim yang menyebut JK pergi ke Iran untuk melobi pembukaan Selat Hormuz jelas hanyalah ilusi politik, sebuah narasi yang dibangun untuk menciptakan kontras antara kapasitas negara dan politikus gae yang memang dikenal piawai menciptakan drama. Padahal faktanya, JK sama sekali tidak pernah ke Iran. Hussein Abdullah, juru bicara JK mengungkapkan, antara 25 sampai 28 Maret 2026, JK melakukan kunjungan ke negara ASEAN untuk menghadiri undangan dialog tentang perdamaian, didampingi Profesor Hamid Awaludin, salah satu orang kepercayaannya. Tak ada lobby rahasia yang tengah dibangun. Hoax ini membesar-besarkan peran mantan Wapres yang kiprahnya moncer sebagai politikus ulung. Narasi membesarkan peran JK ini juga membuat diplomasi yang dilakukan negara tiba-tiba saja terlampaui. Luar biasa. Pertemuan JK dengan Dubes Iran, Muhammad Baroujerdi, memang ada, tapi semuanya berlangsung di Jakarta pada awal dan pertengahan Maret. Topiknya pun bukan negosiasi kapal Pertamina, bukan lobby membuka Selat Hormuz. Lagi pula bukan cuma JK yang ditemui Dubes Iran, mantan Presiden Jokowi pun juga disambangi. Maka jelaslah, cerita tentang tanker dan Selat Hormuz yang dibesar-besarkan pendukung JK itu keliru dan menyesatkan, alias penuh pelintiran. Seolah-olah JK lebih efektif daripada pemerintah resmi. Padahal mudah dibaca, itu cara halus untuk menjatuhkan citra pemerintahan Prabowo. Tak ada yang lain, lihatlah bagaimana JK memberikan kata bersayap, seakan menyerahkan urusan ini pada negara, sambil mengklaim bahwa dirinya juga bisa bicara ke pihak Iran. Soal itu lebih baik ditanya ke pemerintah. Kami di sini tidak berbicara tentang situasi itu, tapi itu kewenangan pemerintah. Walaupun tentunya saya bisa berkonsultasi, bicara dengan pihak Iran, tapi ada batasnya juga. Harus pemerintah lebih aktif, harus juga pemerintah memberikan keprihatinan dan juga dukungan kepada kemanusiaan di Iran. Perlu diketahui, lobi soal kapal tanker dilakukan oleh tim resmi, Kementerian Luar Negeri, KBRI Tehran, dan Pertamina. Hasilnya, Kemlu telah mengumumkan per 28 Maret 2026, Iran memberikan respon positif untuk perlintasan kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro. Jubir Kemlu Yvonne Mawenka menegaskan, koordinasi intensif telah dilakukan
dan Iran memberikan pengecualian keamanan bagi kapal berbendera Indonesia. Jadi ini kerja tim, kerja negara, bukan satu orang yang diposisikan bak superhero. Motif politik narasi model begini wujud dari upaya merusak persepsi publik terhadap pemerintahan. Narasi jika lebih hebat terus dipompa untuk melemahkan citra kebijakan resmi. Klaim ini gampang viral karena memang yang anti pemerintahan menyukai cerita kepahlawanan sesuai isi kepalanya. Isu ini pun meluas hingga media nasional menyorotnya. Viral boleh-boleh saja, tapi fakta harus nomor satu. Jangan memanipulasi narasi seolah tokoh lama lebih hebat hanya untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini. Ada-ada saja. Men of our time.